Halo teman-teman, kembali lagi di Mega Sharing. Nah, pada kesempatan kali ini, Mega Sharing akan membagikan video tentang 7 daftar koin micin yang berpotensial. Nah, untuk kalian yang penasaran apa saja koinnya, ikuti terus ya. Nah, langsung saja koin micin pertama yang akan saya bahas adalah Baby Dogecoin. Nah, Baby Dogecoin ini apa sih? Ya, Baby Dogecoin ini sederhananya adalah meme token yang diluncurkan pada awal Juni 2021 kemarin oleh seorang penggemar Dogecoin. Meski namanya mirip dengan Dogecoin, Baby Doge secara teknis adalah token tanpa teknologi atau utilitas yang mendasarinya. Token ini memiliki tingkat deflasi yang tinggi dengan sistem staking yang terintegrasi. Sistem tersebut dirancang untuk memberi hadiah atau imbalan berupa koin Baby Doge kepada para holdernya dari setiap transaksi yang terjadi di jaringan. Daya tarik utama Baby Dogecoin sebetulnya terletak pada fokusnya yang menjadi wadah amal. Dalam white papernya, Baby Doge berusaha untuk memenuhi misinya untuk menyelamatkan anjing di seluruh dunia yang membutuhkan pertolongan. Baby Doge memiliki dompet amal charity wallet sebanyak 2,2% dan total pasokannya. Dari total pasokannya, wallet ini menerima 2,2% dari 5% biaya transaksi yang didistribusikan ke pemegang token yang ada. Sejauh ini tim menyumbangkan dana sebesar $75.000 Amerika Serikat atau setara 1 miliar untuk Paws with Cause. Paws with Cause adalah sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Everett, Washington, yang membantu anjing di tempat penampungan lokal. Jumlah pasokan yang terbatas adalah alasan dibalik harga Baby Doge sangat rendah. Harga Baby Dogecoin pada saat ini menyentuh 0,00001825. Nah, semisal kita beli 180-an 3.000, kita akan mendapatkan 10 miliar koin ya. Di tanggal berapa ini? Di tanggal 24 September 2022. Nah, Baby Dogecoin ini sekarang memasuki peringkat ke 233 dengan maksimal supply sebanyak 420 kuadriliun. Nah, ketika launching di CoinMarketCap harga Baby Doge nolnya ada banyak sekali nih. Kalau dirupiahkan nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 nolnya. Cukup banyak ya. Cukup micin sekali. Mungkin ya dikarenakan karena jumlah supply-nya juga yang cukup banyak. Dan ini juga naiknya juga udah cukup tinggi sih. Sekarang tinggi dari 11 0 tuh tinggal 4, berarti sudah menghilangkan berapa nolnya? Sudah menghilangkan 7 0 di depannya sejak launching. Sejak awal launchingnya. Nah, mungkin yang beli di harga-harga awal ini udah cuan luber ya. Nah, untuk kedepannya koin ini bagus atau tidaknya ini ada di tangan para holdernya ya, di komunitasnya itu, karena ini emang koin meme dan apa utilitasnya itu ya sebagai ini berfokus sebagai wadah amal untuk penyelamatan anjing di seluruh dunia. Itu visi misi Baby Doge. Dan yang kedua koin yang kedua adalah Shiba Inu. Nah, Shiba Inu kita buka koin market cap-nya Shiba Inu. Nah, Shiba Inu ini menjadi salah satu koin meme paling terkenal di Indonesia ya. Namun sayang adanya koin Shiba Inu ini masih ilegal untuk diperdagangkan di Indonesia.
Menurut Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bapepti, Tirta Karma Sanjaya, berdasarkan Peraturan Bapepti Nomor 7 Tahun 2020, Shiba Inu belum masuk dalam penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset. Saat ini di dalam daftar berisi 229 uang kripto yang sudah dapat diperdagangkan di Indonesia. Di luar itu belum bisa diperdagangkan di dalam negeri. Nah, artinya kripto lain yang sudah diperdagangkan di dunia belum dapat diperdagangkan di dalam negeri karena belum mendapat penilaian dari para pedagang dan Bapepti. Jelas cerita kepada CNBC Indonesia. Nah, namun Shiba Inu ini masih bisa didaftarkan di beberapa exchange ya, seperti di Binance, kemudian di Lbank, dan di Coinbase, KuCoin, Gate.io. Udah ada banyak exchange yang menjual belikan koin Shiba Inu, namun di exchange lokal di Indonesia itu masih belum memperjualbelikan. Nah, untuk harganya sendiri ini juga cukup micin sekali karena di awal rilisnya di bulan Agustus 2020 ini 0 di belakang koma, di kanan koma ini ada 5. Kemudian di harga sekarang ini 0,1 dan menghilangkan 5 0 di depannya. Dan dari ATH-nya sendiri sempat menyentuh di harga Rp1 ya. Iya, ini sempat di harga Rp1,1 di ATH-nya. Ini di tahun 2021 Oktober kemarin. Nah, untuk Shiba Inu, kemudian untuk Shiba Inu ini juga saya rasa ya ini juga koin komunitas ya. Untuk teknologinya masih saya rasa ini ya, karena devnya juga anonimus seperti Baby Doge ini, Baby Doge Coin ini, saya rasa saya masih belum memfavoritkan kedua koin ini. Nah, kita lanjut ke koin berikutnya. Saya akan membahas Buff Dogecoin. Buff Dogecoin. Ini nah, ini Zodo Baby Buff Dogecoin. Wah, ini mengalami penurunan terus ya. Buff Dogecoin kini mulai turun dan justru masuk dalam zona merah. Bahkan catatan sementara menunjukkan angka, kita jadikan rupiah saja untuk memudahkan teman-teman dalam menghitung, karena kalau di dolar ini nolnya terlalu banyak. Nah, ini untuk sekarang nolnya di belakang koma ada 4. Buff Dogecoin kini mulai turun dan justru masuk dalam zona merah. Bahkan catatan sementara menunjukkan angka 0,000518 dalam volume trading 24 jam. Terus mengalami penurun volume tradingnya sekarang 1 jutaan. 1 miliar. Ya, 1.619.000.000. Terus mengalami penurunan koin ini 1,34% dalam kurun waktu 24 jam. Buff Dogecoin ini juga merupakan salah satu koin kripto dengan lambang anjing, uang digital yang satu ini memang udah mengalami perubahan harga hanya dalam waktu 24 jam. Namun untuk prediksi harga Dogecoin tersebut beberapa tahun mendatang dipercaya akan mengalami kenaikan yang cukup pesat. Nah, namun untuk saya sendiri, untuk Buff Dogecoin saya
masih belum atau bukan koin favorit saya ya untuk menginvestasikannya. Tapi untuk teman-teman kurang tahu, nanti teman-teman bisa riset sendiri akan ketiga koin ini. Namun untuk saya tidak menginvestasikan ketiga koin ini. Nah, dan selanjutnya yang keempat ada koin Kisu Inu. Nah, kita cari Kisu Inu. Kita buka coin market cap-nya. Kisu Inu ini merupakan salah satu cryptocurrency terdesentralisasi yang berfokus pada komunitas di mana pemilik cryptocurrency ini dapat memperoleh hadiah instan yang menarik dengan mengikuti dan menyelesaikan tujuan. Pengguna aktif akan mendapatkan reward langsung setiap kali mereka melakukan transaksi. Akibatnya, semakin sering pengguna menggunakan token ini, semakin banyak hadiah yang mereka dapatkan. Kisu Inu akan debut di Kisu Inu ini launching di bulan April ya, 2021. Ya, di 2021. Tujuannya menjadi mata uang MIMI dengan kegunaan dan manfaat yang berbeda. Misi Kisu Inu adalah untuk mengurus utamakan gagasan cryptocurrency populer dengan menyediakan fitur-fitur baru seperti hadiah partisipasi, NFT, pertukaran terpusat, dan banyak lagi. Nah, cryptocurrency Kisu ini disebut sebagai disebut setelah anjing Kisu yang merupakan jenis anjing khas Jepang yang dinamai sesuai wilayah asalnya, terutama Kisu di prefektur Mi dan Wakayama. Nah, Kisu ini diterbitkan sebagai token ERC20 di jaringan blockchain Ethereum. Desentralisasi adalah salah satu tujuan utama Kisu, dengan masukan maksimumnya ini sekitar 100 kuadriliun token. Pengguna mendapatkan hadiah atau bonus melalui sistem klaim. Cukup banyak ya, dan harganya sekarang ini juga lumayan. 0 di belakang komanya itu ada 5 dan per kepala 6, namun di harga awalnya ini nolnya ada banyak sekali, ada 12, kurang lebih udah menghilangkan 7 0 di belakangnya sejak awal rilisnya ini. Nah, ini cukup micin sekali harganya untuk beli di harga sekarang. Namun Kisu ini bukan salah satu koin favorit saya ya, masih belum menjadi koin favorit saya. Kemudian yang berikutnya adalah Saitama, koin Saitama. Kita lihat Saitama ini juga salah satu koin meme yang digunakan oleh komunitas yang bertema anjing yang ingin mengembangkan solusi untuk mendidik generasi investor berikutnya dan membuat cryptocurrency sederhana dan aman untuk semua orang. Menurut buku putihnya atau white papernya, dia berfokus pada investor generasi Z. 93% diantaranya merasa bingung atau frustasi dalam hal keuangan. Visi Saitama Inu adalah memberi mereka konten yang mengajarkan mereka bagaimana uang bekerja saat mereka berinvestasi, membuka peluang untuk menciptakan kekayaan. Untuk mencapai ini, Saitama Inu berencana untuk mengembangkan ekosistemnya sendiri, termasuk pasar dompet pintar, platform landasan peluncuran berbasis NFT, dan platform konten multi saluran. Nah, tidak seperti banyak kan meme lainnya ya, Saitama Inu ini berjanji untuk menghadirkan ekosistem lengkap yang benar-benar menghargai tokennya. Dompet Saitama Mask yang dijadwalkan untuk diluncurkan pada akhir September ini adalah dompet pintar yang membuat mata uang kripto mudah bagi investor dan tingkat
manapun dan memungkinkan mereka untuk melacak investasi mereka. Ini juga akan menghubungkan pengguna ke platform pendidikan, pasar, dan toko NFT. Nah, untuk harganya sendiri ini saya jadikan rupiah saja, sekitar Rp20 harganya di tanggal 24 September 2022 ini. Untuk harga awalnya, wah ini mengalami penurunan terus ya sejak kapan ini? Sejak bulan Juni 2022 kemarin sampai saat ini masih mengalami penurunan terus. Nah, untuk maksimal supply-nya sendiri 100 miliar, lebih sedikit dari koin meme lainnya ya, dan sekarang berada di peringkat 351. Dan volume perdagangannya sendiri cukup banyak, yaitu 49 miliar rupiah. Nah, namun ini Saitama masih bukan koin favorit saya. Nah, berikutnya adalah Floki Inu. Floki Inu kita lihat sekilas tentang Floki Inu. Nah, Floki Inu ini adalah meme coin yang dibuat pada 25 Juni tahun 2021 kemarin. Ya, ini diciptakan oleh penggemar dan anggota komunitas Shiba Inu. Proyek ini beroperasi di blockchain Ethereum dan Binance Smart Chain. Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat platform yang berguna dan mudah digunakan oleh masyarakat luas, sekaligus menciptakan komunitas pemegang token yang erat dan solid. Nah, pada akhir Januari 2022 kemarin ini tercatat Floki sudah memiliki lebih dari 100.000 holder dengan kapitalisasi pasarnya lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, untuk maksimal supply-nya sendiri Floki Inu ini ada 20 triliun dan sekarang menempati peringkat 2763. Untuk harganya sendiri sekarang 0,1199 ya, dari harga awalnya 0,0325. Sudah 6 koin yang kita bahas ya. Ini yang terakhir adalah koin favorit saya, yaitu koin micin favorit saya ini, Groove Token. Nah, Groove Token ini menjadi salah satu koin micin maupun koin favorit saya. Untuk kalian yang belum tahu apa itu Groove Token ini adalah token terdesentralisasi dan aman yang dibangun untuk masa depan planet kita. Ini dibangun oleh orang Dubai ya. Terus misinya itu mereka adalah untuk menciptakan kekayaan untuk semua groover dengan memanfaatkan peluang mata uang digital terdesentralisasi yang aman dengan cara yang sadar lingkungan, dengan mengkompensasi alam selama bertahun-tahun disalahgunakan. Groove akan menciptakan masa depan yang lebih sehat dan sejahtera bagi semua orang. Nah, untuk tim Groove-nya sendiri ini juga transparan, bisa kita lihat di webnya. Untuk ke-6 koin micin sebelumnya ini, untuk developernya itu atau timnya itu enggak ditampilkan ya. Kalau yang Groove Token ini transparan banget. Nah, tim utamanya itu ada 3 orang. Ya, ini yang pertama itu John Gemrawi yang menjabat sebagai CEO, dan beliau ini lulusan Magister Teknik Telekomunikasi. Nah, ini menggandok ya, selain jadi CEO dia juga menjadi CFO. Terus kemudian Carlo DC sebagai direkturnya ini COO, Chief Operating Officer.
Ia telah menjadi pemimpin bisnis dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam operasi retail, pengembangan produk nasional, pemasaran, dan direktur waralaba retail format besar. Kemudian Nauha El Mari ini sebagai Chief Marketing Officer. Nah, dan di sini ada beberapa fitur yang diberikan oleh Groove Token. Pastikan teman-teman untuk mengunjungi web resminya ada di groovetoken.com ya, yang official, karena ada banyak cloningannya yang itu webnya spam. Nah, ini ada beberapa fitur, yaitu seperti passive income, 3% dari setiap transaksi akan didistribusikan kembali ke pemegang. Dengan memegang Groove, Anda akan melihat jumlah token meningkat setiap hari. Terus ada sistem anti-whale yang diciptakan untuk bertujuan untuk mencegah manipulasi grafik, melindungi investor, tidak ada yang bisa menahan lebih dari 500 triliun. Dan pemegang tidak dapat menjual lebih dari 50 triliun dari total token sekaligus. Pemegang hanya dapat menjual setiap 6 jam sekali. Kemudian ada buyback wallet, 1% dari setiap transaksi akan dikirim ke dompet pembeli kembali. Dompet akan diaktifkan secara manual untuk menstabilkan harga saat dibutuhkan. Kemudian ada auto liquidity, likuiditas otomatis. 1% dari setiap transaksi akan ditambahkan ke likuiditas secara otomatis untuk memfasilitasi perdagangan di PancakeSwap. Kemudian ada auto burn. Auto burn 2% dari setiap transaksi dibakar, dikeluarkan dari peredaran yang akan mengurangi pasokan. Kemudian ada pemasaran, 3% dari setiap transaksi dibakar, dikeluarkan dari peredaran yang akan mengurangi pasokan. Nah, ini 3% ini untuk marketing. Kemudian play to earn, game yang memungkinkan pemain mendapatkan token Groove sebagai hadiah selama bermain game. Yang direncanakan kemitraan dengan pengembangan game besar untuk hal-hal di atas. Kemudian ada pool liquidity, taruhan akan tersedia untuk semua pemegang melalui dompet, melipat gandakan penghasilan mereka di luar refleksi. Kemudian ada Groove Keeper, dompet hijau pertama dirancang dan dibuat oleh para profesional untuk menyimpan dan melindungi investasi Anda dengan aman. Pengguna akan dapat membeli dan menjual menggunakan token Groove mereka dengan biaya minimal yang diterapkan, ditambah kemampuan untuk mendapatkan penghasilan pasif tambahan. Nah, itu untuk 7 daftar koin micin yang saya bagikan kepada teman-teman. Dari ke-7 koin micin ini yang menjadi koin atau token favorit saya yaitu ada di Groove Token. Dan Groove Token sendiri hampir lebih dari 50% aset kripto saya taruh di Groove Token ini ya. Dan saya tidak menaruh di ke-6 koin micin ini. Nah, untuk teman-teman bisa do you own research, karena video ini bukan video tentang ajakan, hanya saya berbagi atau sharing. Nah, mungkin bisa dijadikan referensi. Apabila ada manfaatnya, bisa support channel ini dengan like, comment, subscribe. Oke, kita sudahi. Terima kasih.